Pagi ini adalah hari bahagia bagi kami. Ya, hari ini Putri diwisuda. Usaha Putri berbuah manis. Dia akan membuat senyum bangga di bibir orang tuanya. Hal yang seharusnya juga sudah kulakukan. Namun, hari ini giliranku belum tiba. Buruan, kita tuh panitia acara Putri. Panitia? Kau saja kali. Ya elah, Randy. Gitu amat sama teman sendiri. Andre terlihat sinis ke arah kami berdua. Hehe, Dre, aku bercanda lagi. Kamu serius amat sih? Randy malah tertawa. Yuk buruan. Aku mengajak kedua lelaki itu. Halaman depan gedung fakultas yang baru dibangun itu disulap menjadi tempat pelaksanaan wisuda. Kiri dan kanannya dipasangkan tirai yang bisa digunakan untuk pesta pernikahan. 3 orang MC dengan pakaian anak daro sudah bersiap-siap di sebelah panggung. Di bagian paling depan ada beberapa baris kursi khusus, dan di salah satu kursi itu ada nama sahabat kami, Putri Amanda. Aku duduk di bagian paling belakang, tempat yang sengaja disediakan untuk mahasiswa yang ingin mengunjungi hari bahagia teman mereka. Kami memperhatikan satu persatu wisudawan dan wisudawati yang datang. Namun, Putri belum juga sampai. Mungkin dia sedang terjebak macet. Di antara kami bertiga hari ini, Andre lah yang paling rapi. Aku hanya memakai kaos dilapisi Varsity. Randy lebih santai lagi. Dia hanya memakai celana pendek dengan kaos putih, serta sepatu Vans warna merah hitam. Sedangkan Andre memakai kemeja biru muda dengan celana jeans hitam dan sepatu warna hitam. Rambutnya pun disisir rapi. Saat aku bertanya kenapa dia tiba-tiba rapi begini, dia malah menjawab santai. Periode depan aku yang wisuda, jadi harus latihan rapi dari sekarang. Andre terlihat bersemangat mengatakannya. Aku tidak melanjutkan pertanyaanku. Aku memang tidak bisa mencari kalimat yang tepat untuk mendebat Andre perihal wisuda. Ada rasa sesak melihat orang-orang wisuda saat aku sudah menjadi mahasiswa akhir begini. Apalagi mengingat pesan ayah. Seharusnya aku bisa lulus lebih cepat. Andai saja aku memulainya dengan baik dari awal. Namun, penyesalan memang selalu datang belakangan. Apa yang terjadi, kini yang harus kujalani sebaik mungkin. Ibarat nasi yang sudah menjadi bubur. Bagaimana membuat bubur itu bisa menjadi kerupuk yang enak dimakan bersama nasi? Hai, Putri mendekati kami. Kami bertiga menyalami gadis yang sedang berbahagia hari itu. Mengucapkan selamat atas apa yang sudah dicapai oleh sahabat kami itu. Hari ini, Putri terlihat berbeda dan tampak sangat cantik dengan make up yang tidak pernah ia pakai pada hari biasa. Kamu cantik, Put, puji Randy, membuat Putri tersipu. Meski sering gombal, kali ini Randy mengatakannya dengan tulus. Kau kenapa, Andre? Dari tadi aneh mulu. Randy menepuk bahu Andre. Aku gak apa-apa. Andre tampak salah tingkah. Cuma grogi dengan acara wisuda ini. Kan mau wisuda juga. Selorohnya lagi, dia tampak sedang merahasiakan sesuatu kepada kami. Entahlah. Kepada wisudawan dan wisudawati, dimohon untuk duduk di kursi masing-masing. Terdengar suara MC memanggil. Itu artinya Putri harus segera meninggalkan kami. Aku dan yang lainnya melambaikan tangan memberi semangat kepada Putri. Acara yang dimulai dengan tari pasambahan itu dilanjutkan dengan pembukaan oleh panitia, dekan, dan sambutan dari orang tua. Pembacaan nama wisudawan dan wisudawati terbaik. Lalu acara hiburan diisi dengan musik khas Minangkabau. Juga penampilan tari piring. Bagian retakan pecahan piring itu selalu mengagumkan penonton. Beberapa saat kemudian aku berdiri. Mau kemana? Sergah Randy saat aku beranjak meninggalkan mereka. Ke toilet sebentar. Mau ikut? Jawabku. Enggak, makasih. Aku berjalan sendiri, mencari toilet di dekat sekretariat BEMF. Namun, ternyata toiletnya penuh. Daripada menunggu,
Aku memutuskan kembali ke tempat duduk karena sebenarnya aku hanya ingin mencuci muka agar tak mengantuk. Semalam aku tidur pukul 4 dini hari dan harus bangun pukul 6 pagi bersiap-siap datang ke acara wisuda ini. Aku memperhatikan sekeliling, melihat hamparan manusia yang datang untuk mengunjungi anak, saudara, sahabat, dan orang-orang penting baginya. Aku ingin kembali menuju acara wisuda yang berada di halaman utama fakultas. Gedung kampus yang berbentuk setengah lingkaran itu menjadi begitu sesak. Sebab banyak orang yang lalu lalang dan duduk di tepi teras halaman fakultas. Aku berjalan mendekati tempat Randy dan Andre menunggu di bagian kiri fakultas, menghadap ke tengah, melihat ke arah panggung di halaman utama. Selepas beberapa meter dari sekretariat BEMF, mataku terhenti pada sosok seorang gadis. Aku tak percaya. Tetapi aku benar-benar menangkap sosok gadis yang mengobati lenganku saat di Tirta Alami. Gadis yang kemurakannya menumpahkan mie gelas milikku. Segera aku bergerak ke arahnya, tak menghiraukan panggilan Randy yang heran dengan kepergianku yang tiba-tiba. Gadis itu berjalan di teras fakultas. Dari pakaian yang dia kenakan, bisa dipastikan dia bukan mahasiswa yang wisuda di kampus ini. Mungkin datang untuk seorang yang wisuda. Dia memakai baju hitam dengan jaket rajut warna senada dan celana jeans. Dengan sedikit terburu-buru, aku akhirnya bisa berada di dekatnya. Kini mataku berhadapan dengan matanya. Untuk beberapa saat, kami saling terdiam. Dia menatapku heran. Aku tiba-tiba gugup, menyadari apa yang baru saja kulakukan. Kenapa aku tiba-tiba mengejarnya dan memanggil agar dia berhenti? Setelah dia menoleh ke belakang, kami hampir bertabrakan. Ada yang bisa saya bantu? Ucapnya memecahkan keheningan. Kamu gak ingat aku? Aku mengenyitkan kening. Sungguh, ini membuatku merasa malu. Maaf, kamu siapa ya? Aku Gian. Kamu boleh manggil aku Gi. Aku Aira. Panggil Aira saja ya. Balasnya menyambut uluran tanganku. Aira saja? Bukan, Aira. Gak pakai saja. Iya Aira. Aku mengumpulkan fokus. Sial, aku seperti kehilangan kendali karena gadis ini. Alisnya yang tebal tertata rapi, senyumnya yang menenangkan, dan matanya yang agak sipit membuatku terkesima. Aku yang waktu itu di Tirta Alami. Jelasku berharap dia ingat. Oh, yang tangannya kena air mie panas. Akhirnya dia ingat juga kejadian itu. Iya benar. Maaf ya, keponakanku waktu itu. Aku hanya mengangguk. Terima kasih juga sudah mengobati lukaku, balasku. Aku memberanikan diri mengajaknya duduk sebentar dengan alasan tidak enak ngobrol sambil berdiri. Aku tak akan melewatkan momen ini. Dia sudah mengusik keterangan malamku sejak kali pertama bertemu dengannya waktu itu. Kali ini, aku sama sekali tidak ingin melepaskannya lagi. Kamu kesini ngapain? Ada temanku yang wisuda di sini, jelasnya. Kamu kuliah juga? Iya, dia tersenyum guys. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada pesan singkat dari Randy. Gi, kau di mana? Putri udah mau selesai nih. Maaf Aira, sepertinya aku harus pamit, ucapku. Kalau kamu gak keberatan, aku boleh minta nomor ponselmu. Maksudku, kita bisa berkomunikasi lagi setelah ini. Aku butuh beberapa detik menunggu sebelum gadis itu mengangguk. Lalu tersenyum dan menyebutkan 12 digit angka ponselnya. Terima kasih ya. Lalu aku pergi. Kulihat dia masih memberikan senyum tanpa bicara apapun mengiringi kepergianku. Sejujurnya aku grogi sih. Tapi entah kenapa, aku sepertinya terlalu banyak bicara. Setelah meninggalkannya, aku baru sadar kalau ternyata aku terlalu aktif mendekatinya. Yang penting, penasaranku sudah hilang dan aku punya nomor kontaknya. Juga tahu di mana dia tinggal. Katanya dia tinggal di dekat daerah kampus, hanya beberapa kilometer saja dari tempat kosku. Kemana aja sih? Tanya Randy saat aku kembali. Ada deh, jawabku diikuti senyum. Kamu udah ditungguin Putri nih, sambung Andre. Putri hanya tersenyum melihat tingkah kami. Senyuman yang menenangkan, senyum kebahagiaan. Meski tidak bisa ditutupi gurat lelah di wajahnya, namun semua itu masih tersamarkan oleh make upnya yang berbeda. Yuk ketemu keluargaku dulu, kita foto-foto.
Putri mengajak kami bertemu keluarganya yang datang untuk menemani anak mereka wisuda. Kami pun mengikuti langkah Putri. Semua terasa begitu cepat berjalan. Baru saja rasanya kami menjadi mahasiswa baru di kampus ini. Tapi kini satu di antara kami akan segera menempuh jalan yang baru. Selesai sudah perjuangan Putri. Dia sudah melalui proses panjang ini lebih cepat. Kami berempat bagaikan daun yang tumbuh di ranting yang sama, menghadapi badai dan hujan bersama. Namun, Putri adalah daun yang cepat matang. Dia jatuh lebih dulu daripada kami. Dia pindah untuk mencari tempat lain, bukan sebagai daun lagi, melainkan menjadi wujud lain. Hari ini, aku belajar tentang kepergian, keseharusan menerima kepergian, dan tentang sesuatu yang tumbuh setelah lama ditinggalkan. Juga tentang perputaran hari yang berlalu tanpa terasa. Semua bergerak begitu cepat. Aku mengenang banyak hal yang terjadi belakangan ini. Hari-hari yang bahagia, juga hari-hari kesedihan datang tak terduga. Tuhan selalu punya kejutan atas penerimaan manusia kepada kenyataan. Aku mulai belajar menerima diriku yang dilepaskan begitu saja, pun pertemuan-pertemuan dengan orang baru setelahnya. Ada perasaan yang tak bisa aku elakkan di dada. Dia meletup-letup setiap kali aku mengingat Aira. Gadis yang hari ini kutemui lagi. Tidak hanya nama, dia bahkan mau memberikan nomor kontaknya. Apa ini saatnya pindah? Benar-benar meninggalkan yang menanggalkan hatiku. Aku menatap langit-langit kamarku. Semua seolah membawaku semakin jauh. 6 bulan sudah aku ditinggalkan oleh Kayla. Dia bahkan tak pernah lagi bertemu denganku. Perlahan-lahan, rasa rindu yang dulu begitu kuat kepadanya terasa hambar. Dan seperti daun yang jatuh, akan ada daun baru yang tumbuh untuk membuat pohon tetap hidup, untuk membuat pohon tetap terlihat indah. Wajah Kayla dan Aira seolah bergantian hadir di langit-langit kamarku. Aku mencoba memejamkan mata, dan hanya Aira yang terlihat. Hanya dia, tak ada perempuan lain. Matanya yang sipit tetapi tajam, alis tebal, barisan giginya yang rapi dan putih, juga pakaian yang bernuansa gelap, membuatnya semakin nyata di kepalaku. Dia memiliki senyum yang dingin, tetapi melekat di ingatan. Gi, kepala Randy muncul dari balik pintu seiring suaranya sampai ke telingaku. Lah, kenapa malah tiduran? Kan malam ini kita ngerayain wisudanya Putri. Sial, aku lupa kalau malam ini kami akan pergi makan-makan untuk merayakan wisuda Putri. Randy dan Andre sudah terlihat siap berangkat. Sementara aku malah bermalas-malasan di tempat tidur, terhanyut dengan pikiranku yang menerawang entah kemana. Tunggu sebentar, aku lupa. Aku bergegas bangkit dari tempat tidur, mengambil handuk dan bergerak ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, aku keluar dan bergegas pakaian. Hanya hitungan menit, kami pun siap berangkat.